Oke, di video selanjutnya saya akan jelaskan cara membuat promosi, fitur promosi. Nah, silakan login ke dashboard seperti biasa. Nah, nanti di sini ada menu promosi. Jadi teman-teman itu bisa memberikan harga diskon tanpa harus edit satu-satu produknya. Ya, jadi ini ada 3 tipe diskon produk, ada voucher, ada bundle. Oke, pertama diskon produk itu nanti itu, nah ini kan produk ya. Nah, ini kan ada harga normalnya. Jadi di sini langsung harga ininya. Nah, nanti kecoret gitu ya kalau ada harga diskonnya nanti di sini. Ya. Lalu ada voucher. Kalau voucher itu voucher itu digunakan di sini. Nah, ketika di cut itu nanti ada voucher. Input kode voucher. Nah, di sini dimasukkan nanti kode voucher ya. Kalau konsepnya voucher, oke. Sorry. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, kita bahas dulu yang diskon produk ya. Misalkan kita mau buat promo diskon produk. Oke, kita klik. Contoh ya, contoh. Ini misalkan promo Lebaran 2026 misalkan nih. Tentukan periode promosinya ya. Ini wajib ditentukan. Misalkan tanggal 24 mulainya. Oke, kita tanggal 23 aja misalkan ya. Ini bebas sih. Silahkan sesuaikan ya. Tanggal berakhirnya tentukan juga, misalkan tanggal 26. Oke, pukul 00. Oke ya. Jadi nanti ketika sudah berakhir otomatis nanti promonya berakhir sendiri ya, tanpa harus kita ubah atau hapus. Oke. Sekarang tambahkan produk mana yang mau didiskonkan. Oke. Nah, sini ada nanti list muncul produknya sudah kita upload. Dengan catatan kalau misalkan produk ini ketika upload cost kan ada ya dia harga itu setting harga nih. Setting harga normal dan harga diskon. Kalau sudah disetting di sana harga diskonnya, ini gak bisa di set di sini. Dipastikan di situnya hanya harga normal saja yang diisi ya. Nah, misalkan saya mau yang ini nih. Sama yang ini, dua sekaligus ya. Oke, ini harga normalnya, kita kasih diskon misalkan 150.000. Nah, ini otomatis. Kalau mau diisi persentase kayak gini aja, ini otomatis terisi. Oke. Klik buat promosi. Lihat, ini promo sedang berjalan statusnya. Kalau ada selesai, dan ini nanti ke tracking ya, data penjualan seperti itunya ke tracking nanti ya, di sininya ke tracking. Oke. Seperti itu. Nah, ini saya coba cek, saya reload. Lihat, ada diskonnya kan ya. Jadi harga yang berlaku itu nanti 150.000. Nah, seperti itu ya. Oke, itu diskon ya, itu diskon. Jadi kan ada dua produk ya, dua produk itu, satu lagi yang ini kalau nggak salah. Oke, yang mana tadi? Nah, yang ini kan yang ini tadi ya. Lalu diskonnya the complete guide. Oke, yang ini yang tadi dua ini yang di diskon. Lihat, di sini ada harga coret. Oke, jadi kelihatan ya. Seperti itu kalau untuk fitur diskon produk. Kalau voucher seperti ini. Silahkan buat voucher Ramadan misalkan. Oke, sama ini juga tentukan masa berlakunya. Ini biar cepat aja. Ini kodenya, silakan input bebas. Misalkan Ramadan 200 misalkan nih. Atau mau generate silahkan ya. Voucher ini bisa dikombinasikan dengan voucher lain. Voucher tidak berlaku untuk produk diskon. Oke. Contoh yang tadi kan sudah didiskon nih. Oke. Andai kata ini sudah didiskon, meskipun ini ada kode voucher, jadi tidak bisa di-apply karena ininya dicentang posisinya ya. Produk voucher ini tidak berlaku untuk produk diskon, paham ya? Jadi kalau mau misalkan ini bisa juga didiskon lagi dengan menggunakan kode voucher, maka ini jangan dicentang. Voucher ini bisa dikombinasikan dengan voucher lain. Oke, misalkan ada 3 kode voucher ya. Jadi bisa kombinasikan kode vouchernya. Pertama input Ramadan 200, lalu input lagi kode voucher yang lain. Maka nanti di checkout itu akan kekurangi otomatis. Ditambahkan. Jika mau dikombinasikan ini harus dicentang. Ini saya contohnya enggak. Limit penggunaan misalkan kode voucher ini untuk siapa saja, misalkan isi aja. Kalau misalkan agak banyak 10.000 misalkan isi, silakan. Ini 100 tambah produk sama kayak tadi konsepnya. Nah, lihat, ini gak bisa dipakai ya karena ini sudah pakai promosi lain yang tadi ya. Coba yang ini ya, kita pakai yang ini. Oke, klik nilai diskon. Oke, di sini bisa pakai satuan persentase atau bisa pakai satuan rupiah. Bebas ya. Fixed, kalau yang rupiah ini fixed, berarti kalau misalkan ini 150.000 berarti diskonnya 10.000 seperti itu. Kalau persentase 10% maka dikalikan 10% dari harga produk ini ya.
seperti itu. Misalkan sorry, ini 10% kenapa? Oke, 10, misalkan saya persentasenya ini tambah rule. Nah, ini ada 3 rule, minimum subtotal, minimum jumlah kos, batas penggunaan per siswa. Misalkan ini subtotal. Kalau nggak mau pakai rule, jangan diisi aja. Ya, jangan diisi aja karena kode voucher ini hanya untuk satu produk saja misalkan ya. Oke, ini jangan diisi aja misalkan ya. Oke, klik buat voucher. Nah, di sini ada. Nah, voucher Ramadan ini kode vouchernya. Ini coba saya check out. Harus produk yang bersangkutan ya. Nah, oke, yang tadi yang ini ya. Oke, ini saya coba itu kan. Nah, saya coba masukkan kode vouchernya. Lihat ya, voucher aktif 30.000. Dari mana 30.000 ini? Dari 10% dikali 300.000. Gak semua total ini ya. Karena yang berlakunya yang voucher ini hanya produk ini. Nah, seperti itu ya. Nanti itu ketika di check out. Nah, lihat ada ya. Seperti itu untuk voucher. Oke, sekarang satu lagi yang bundling. Kalau yang bundling seperti ini konsepnya. Jadi bundling itu konsepnya itu misalkan beli voucher A dapat voucher B. Seperti itu. Contoh nih, misalkan bundle digital marketing. Ini sama, tentukan juga promosinya. Pilih produk utama. Oke. Pilih dulu produk utamanya mana nih yang mau dibundle. Misalkan produk A dapat produk B, berarti pilih dulu nih produk A-nya apa. Oke, ya misalkan yang ini nih. Set, misalkan pilih produk bundle-nya. Nah, ketika beli produk ini dapat kos apa nih misalkan. Misalkan dapat kos yang ini misalkan ya. Wah, seperti itu. Oke, silakan klik buat bundle. Jadi, nanti ketika saya beli produk yang ini, otomatis saya dapat juga produk ini. Jadi nanti langsung di member areanya itu bisa diakses course-nya ya. Seperti itu kalau untuk produk bundle. Itu mudah saja. Nah, seperti itu ya untuk sistem promosinya. Jadi teman-teman bisa kendalikan atau bisa buat promosi dengan mudah lewat sini. Kayak di marketplace Shopee ya. Jadi kita gak perlu edit-edit satu-satu produknya.